Wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang ulun hormati Ibu dari tenaga ahli Kabupaten Hulu Sungai Selatan, yang ulun hormati Bapak Kepala Desa terpilih periode selanjutnya, yang ulun hormati rekan-rekan dari Puskesmas Kalumpang, dan juga yang sangat kami hormati Bapak-bapak dari ketiga MD dan juga perangkat desa serta kader posyandu, ibu bapak sekalian yang bersedia atau meluangkan waktunya hadir pada kesempatan yang baik pada hari ini. Izin bapak ibu sekalian, di sini mungkin ulun hendak sedikit menambahkan terkait stunting. Nah, di sini ulun hendak menambahkan terkait stunting mengenai PHBS atau perilaku hidup bersih dan sehat di rumah tangga. Apa kaitannya PHBS dengan stunting? Nah, jadi kaitannya itu sangat erat Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi di sini kalau kita sudah merubah perilaku kita yang awalnya itu bisa yang kategori tidak sehat menjadi sehat, itu sudah otomatis ya kalau kita misalnya hamil, kalau awal kita sudah pada tapi sehat, itu bisa melahirkan anak yang stunting ya kalau lainnya. Jadi sudah dijelaskan panjang lebar oleh ibu dari gizi ya kalau sudah menjelaskan panjang lebar terkait risiko stunting dan sebagainya, bahaya stunting dan sebagainya. Nah, jadi di sini ulun hendak sedikit merubah pola kita yang terkait perilaku hidup bersih dan sehat. Adapun yang pertama itu persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan dan ASA eksklusif, tadi sudah dijelaskan oleh panjang lebar oleh Ibu Laras. Nah, yang ketiga menimbang balita setiap bulan, nah itu juga sudah dijelaskan oleh Ibu Laras. Jadi manfaat dari menimbang balita itu bukan cuma datang tahu timbangan anak pada gizi buruk, sudah alhamdulillah ya malah. Jadi bukan itu Bapak Ibu sekalian. Jadi selain kita datang ke posyandu, bukan cuma menimbang aja sebujurnya yang bisa kita lakukan. Jadi di posyandu itu kita bisa konsul masalah gizi dan sebagainya. Bu Hantian tempatnya wadah, Bu Hantian Anda konsultasi selain ke Puskesmas itu bisa datang ke posyandu. Kalau misalnya Bu Hantian ke Puskesmas datang bawara ya kalau apalagi yang dari Buku Tanggul Dalam misalnya. Nah, jadi manfaatkan posyandu Bu Handian gasan konsul atau konseling atau hendak betakun masalah kesehatan. Nah, jadi kalau di situ sebenarnya di posyandu itu bukan cuma dari bagian gizi yang datang. Ada ibu dari bagian kesehatan gigi dan mulut, ada ibu dari promosi kesehatan kayak ulun sebujurnya. Nah, itu di situ wadah Bu Handian betakun. Jadi bukan cuma misalnya gasan anaknya aja kada, Bu Handian bisa juga betakun misalnya. Ya kalau itu tadi selain dari posyandu balita, ada posyandu lansia dan sebagainya. Nah, jadi itu tadi. Habis itu juga Bu Handian, kalau Bu Handian datang setiap bulan ke posyandu, Bu Handian bisa mengukur berat badan anak pian ya kalau apabila misalnya berat badannya 3 bulan berturut-turut tidak ada kenaikan, itu bisa Bu Handian takut-akan kenapa jadi sampai kada naik selama 3 bulan misalnya, padahal sudah diberi ASI yang cukup ya kalau nah jadi itu bisa Bu Handian tanyakan kayaknya bisa dirujuk ke Puskesmas langsung dengan dokternya ya kalau misalnya bisa diketahui apa penyebabnya. Kalau misalnya berkaitan dengan penyakit itu bisa tertangani segera atau lebih cepat. Nah, kalau Bu Handian menanganinya lebih cepat itu risiko atau dampak buruknya itu lebih sedikit. Kalau Bu Handian sudah terlambat itu biasanya sudah fatal Bu Ay. Jadi lambat kalau sudah fatal itu sudah berisiko tinggi. Nah, jadi itu bahayanya. Karena bahaya kesehatan bagi kekanakan itu biasanya ditanganinya. Kenapa? Karena kada bisa bepada sakit tahunya menangis saja ya Allah. Padahal di dalam awaknya itu bisa jadi ada bakteri atau ada virus dan sebagainya yang kita kadang melihat secara kasat mata dan kadang kita ketahui secara kada ilmunya ya Allah. Maksudnya kada ilmunya karena kita kada tahu selain dokter misalnya yang tahu atau menggunakan bisa pemeriksaan lebih lanjut. Nah, jadi itu penanganan yang perlu dilakukan dengan cepat itu bisa tertangani.
Selanjutnya mencuci tangan pakai sabun dan menggunakan air bersih. Kalau mencuci tangan pakai sabun ini sudah otomatis Bapak Ibu sekalian lah, ini bisa supaya mencegah dari penularan penyakit baik itu virus ataupun bakteri ya kalau. Jadi usahakan kalau Bu Hanpian belum membasuh tangan, jangan menyentuh area wajah Bu Hanpian, baik itu hidung dan mulut, karena itu lebih cepat masuknya virus dan bakteri ke dalam awak kita. Jadi kalaupun misalnya Bu Hanpian hendak batuk atau hendak wahin, jangan menggunakan telapak tangan Bu Hanpian untuk menutupi mulut. Jadi gunakan pergelangan tangan bagian dalam. Jadi tutup kayak gue kalau Bu Hanpian hendak wahin. Nah jadi itu tadilah. Jadi jangan menggunakan telapak tangan Bu Hanpian. Nah lawan bilanya ada membasuh tangan, jangan menyentuh area wajah Bu Hanpian, begitu mata, hidung, dan mulut. Nah takutnya masuk ke dalam pori-pori dan langsung menyerang ke dalam tubuh kita. Nah jadi itu tadilah, kalau Bu Hanpian enak batuk, tutup tadi pakai pergelangan tangan, apalagi batuknya di orang banyak. Nah jadi itu tadi. Habis itu dibasuh, tangan kita harus membasuh sesering mungkin menggunakan sabun dan juga menggunakan air bersih. Itu Bapak Ibu sekalian lah, maksudnya menggunakan air bersih itu banyu yang mengalir, artinya dari atas ke bawah. Kalau ibu-ibu sekalian nih biasanya yang rancak berselamatan di rumah, itu usahakan jangan menggunakan kobokan ibu-ibu lah. Padahal sebenarnya jangan menggunakan kobokan, apalagi kobokannya yang satu wadah bersamaan gasan 3-4 ikung. Itu sebetulnya ada gasan membasuh tangan, itu cuma gasan membasahi tangan supaya nasi jangan berikit ya kalau. Nah jadi pembasuh tangan yang bujur itu yang bagusnya itu bisa menggunakan wadah pembasuhan banyu yang dibuka biasanya bekeran, atau Bu Hanpian kalau nyewahinnya ada orang jual di pasar yang kayak becerek tuh ya kalau, yang becerek bawa wadah biasanya di bawahnya. Nah itu tak mending daripada bokobokan. Kalau bokobokan itu bersamaan otomatis bakteri yang di tangan kita itu tetap menempel ke tangan kita pulang. Artinya kita buliknya banyu wadah banyunya terus banyunya yang itu aja juga ya kalau kita basuh pula. Nah jadi itu, jadi usahakan menggunakan, kalau kita berselamatan bisa menggunakan wadah pembasuhan banyu berdahulu di muka. Jadi bila hendak makanan bisa aja orang membasuh ke situ, atau sediakan kobokan yang pakai cerek tadi. Nah itu mungkin. Selanjutnya menggunakan jamban sehat. Nah jamban sehat di sini sudah dijelaskan oleh ibu tenaga ahli tadi lah. Jarsidin yang menggunakan septic tank, artinya ada tempat penampungannya. Jadi biar bawa WC tapi kada pakai septic tank, anunya langsung mencampur ke sungai ya kalau langsung mencemplung tapi bawa WC. Nah itu lain jamban sehat Bapak Ibu sekalian lah. Jadi jamban sehat di sini jamban atau WC yang memiliki leher angsa dan memiliki tempat pembuangan yang tertutup. Nah kalau misalnya sudah disediakan dan sudah difasilitasi, bagaimana kita merubah perilaku kita lah yang biasanya nyaman ke sungai, itu bagaimana sedikit-sedikit kita rubah perilakunya supaya itu bujur-bujur fasilitas yang sudah disediakan ataupun Bu Hanpian maulah seorang atau diolahkan oleh dari dinas PU ataupun yang terdahulu lah pembangunan dari desa itu dipergunakan dan dipelihara bujur-bujur. Karena beberapa kali ulun survei PHBS di beberapa desa, khususnya di kalaunya WC umum atau WC yang bersamaan itu Bapak Ibu sekalian lah, pada sekali dua bahkan sering ulun menemui yang kada disiram WC-nya. Ini yang dibiarkan gitu aja katanya, entah kurang banyu atau apalah kada paham, atau ini bisa juga karena sudah terbiasa di sungai tadi, bila buang langsung hilangnya kalau jadi dikira tuh di WC mungkin sebagian ada juga kayak itu. Ulun kada sekali dua bahkan sering gitu. Nah jadi setiap tahun ulun survei PHBS yang menyurvei WC umum biasanya lah. Kalau WC rumah tangga sudah jelas kan, maksudnya WC rumah tangga itu WC yang anaknya di dalam rumah itu sudah bersih gitu. Tapi itu yang kayak WC umum. Nah jadi itu tadi. Nah jadi itu mudah-mudahan dipelihara dengan sebagaimana mestinya supaya kita menggunakan nyaman. Nah jadi kalau sudah menggunakan nyaman itu untuk merubah perilaku itu karena sudah merasa nyaman itu mudah ya kalau. Nah jadi meskipun Bu Hanpian kada berisi di rumah, tapi Bu Hanpian menggunakan fasilitas
fasilitas umum dan pada ke sungai lagi, itu buah bian sudah berperilaku hidup sehat, artinya sudah baik itu. Nah, tetap menggunakan jamban sehat, artinya meskipun kadada di rumah, kadada berisi fasilitas di rumah. Selanjutnya memberantas jentik nyamuk. Kalau memberantas jentik nyamuk ini kenapa jadi termasuk di perilaku hidup bersih dan sehat? Karena nyamuk atau ada beberapa jenis nyamuk yang bisa menimbulkan penyakit Bapak Ibu sekalian. Contohnya demam berdarah ya kalau. Nah, kalau demam berdarah ini terjadi, itu bisa kalau secara serius itu bisa menjadi terjadinya komplikasi dan sebagainya. Nah, jadi itu juga sangat berbahaya. Makanya kalau nyamuk-nyamuk yang lain, karena buatnya sudah tahu aja kalau nyamuk demam berdarah itu bagaimana. Nyamuk demam berdarah itu biasanya yang berbintik-bintik putih ya kalau, biasanya hidupnya itu bersih dan juga kada mau inya berhintalu di tanah. Di tanah itu maksudnya banyu yang langsung tergenang di tanah. Karena banyu yang langsung melawan tanah itu biasanya kadar asamnya tinggi, jadinya kada akan berhintalu di situ. Biasanya nyamuk demam berdarah ini ketujuhnya di wadah-wadah yang adanya terjadi genangan banyu itu, nah kayak di ban biasanya. Nah, kalau di dalam rumah itu biasanya Bapak Ibu yang sering kada kita perhatikan kayak di dispenser tuh, nah di dispenser tuh di bawah keandakan cangkirnya itu padahal ada wadah penampungan banyu. Nah, di dalam itu biasanya rancak juga yang adanya itu jentik nyamuk. Lawan bapak-bapaknya yang berisian burung atau memelihara burung, itu biasanya di wadah pemandian burung ataupun peminuman banyu burung. Kalau yang ada diganti itu biasanya ketujuh juga nyamuk demam berdarah ini. Atau di pas bunga yang biasanya disiram di bawahnya itu pakai piringan, itu bisa juga. Nah, biasanya musim penghujan, kalau ini biasanya ini musim kemarau atau musim penghujan sudah ada kawan ditangguh lagi lah, karena musim kemarau pun curah hujan meningkat. Nah, jadi itu berbahaya benar sebujurnya. Jadi lebih hati-hati. Selain dari diare itu juga karena ini ada beberapa kasus sudah diare. Nah, dan juga demam berdarah itu perlu diperhatikan. Karena kalau misalnya anak buah pian diare, secara itu bisa mempengaruhi juga lah ke tumbuh kembangnya. Nah, jadi itu biasanya langsung berkurus awaknya ya Allah. Nah, selanjutnya makan buah dan sayur setiap hari. Nah, kalau makan buah dan sayur ini mungkin buah bian sudah terbiasa aja kalau apalagi ini musim Covid. Nah, jadi musim Covid ini biasanya masing-masingnya anak meningkatkan daya tahan tubuh supaya jangan cepat terserang virus ya kalau jadi ketujuh makan buah. Nah, jadi usahakan setiap hari itu mengkonsumsi sesuai dengan isi piringku. Jadi sudah lengkap di isi piringku itu. Kalau jadi kita bahar itu 4 sehat 5 sempurna. Kalau untuk sekarang ini ngarannya dirubah jadi isi piringku. Jadi kawan-kawan setiap hari itu harus ada mengkonsumsi sayur, ada buahnya, ada karbohidrat, protein, lemak ya kalau lah. Nah, jadi protein hewani, protein nabati. Nah, jadi di situ harus lengkap. Artinya ada buah, ada nasi, ada sayur, ada buah setiap hari. Nah, untuk sayur dan buah Bapak Ibu sekalian yang perlu buah bian ketahui yang pertama, kalau buah bian memakan sayur tapi samangkuk bersamaan itu pada cukup Bapak Ibu jadi kalau bisa buah bian memakan sayur itu pada sebenarnya satu mangkuk itu untuk satu orang pada dasar serumahan. Nah, jadi itu yang perlu buah bian ketahui. Jadi untuk gram dan takarannya buah bian bisa bertakun ke petugas gizinya langsung. Lawan juga usahakan untuk supaya ini kekanakan atau ibu-ibu yang punya balita lah untuk merubah pola makannya. Nah, jadi supaya jangan cuma bisanya makan hintalu bedadon, makan pakai kecap aja. Rata-rata kebanyakan kekanakan itu ketujuhnya akhirnya makan nasi pakai kecap, pakai hintalu dadar ya kalau lah, hintalu mata sapi. Nah, biasanya kayak itu aja kada pernah pakai sayur. Kenapa? Karena
Jar. Kenapa jadinya kada kapipu? Karena kebiasaan dari mulainya pertama kali makan Bapak Ibu. Jadi pertama kalinya makan atau mulai dari 6 bulan sesudah lepas ASI eksklusif itu usahakan biasakan membuatkan inya makanan yang jangan yang instan. Kalau yang instan itu kan maksudnya yang instan itu makanan yang olahan itu biasanya ada sayurnya ya. Nah kalau misalnya biasanya ada juga yang dari sun dan sebagainya itu ada yang dari sudah ada brokolinya, sudah ada sayurnya. Nah tapi lebih baik buat biar ulah akan sauran supaya jangan ada tambahan lain, maksudnya perasa lain. Jadinya lebih mengenal rasa-rasa dulu, rasa dari makanan langsung dari yang bukan pian olah langsung. Jadi jangan pakai uyah, jangan pakai gula dan sebagainya supaya lebih mengenal itu dahulu. Habis itu buatnya sayur. Jadi usahakan rasa yang ditimbulkannya tuh dari sayur-sayuran, dari nasi itu secara langsung. Itu otomatis ini lebih mengenal itu. Habis itu buat pian hanya dibanyaki sayurnya supaya sampai gana hanya bisa makan sayur. Karena biasanya kalau buat pian kada membiasakan tadi sudah otomatis bila ganalnya kada ketuju di sayur karena memang kada dibiasakan sejak inya pertama kali belajar makan. Jadi usahakan olahakan makanan tambahannya itu gunakan sayur ya kalau. Habis itu yang selanjutnya melakukan aktivitas fisik dan tidak merokok di dalam rumah. Kalau melakukan aktivitas fisik sudah pasti kecualinya lumpuh hanya ada kalau beraktivitas benar ya kalau kita yang sehat ini alhamdulillah itu sudah pasti melakukan aktivitas fisik. Nah dan juga untuk bapak-bapaknya yang merokok. Nah jadi yang merokok ini bukan larangan kada kawa lagi kita berucap jangan sama sekali merokok kada kawa, hanya saja kita merubah bagaimana cara merokok itu yang sebujurnya. Jadi merokok itu usahakan jangan di dalam rumah dan jangan para lawan orang. Nah jadi kalau yang merokok itu usahakan jangan di dalam rumah. Kenapa? Karena asapnya bisa bisa terhirup anak buah pian, bisa terhirup bini buah pian. Karena perokok pasif lebih berbahaya daripada perokok aktif. Itu tadi kenapa jadi orang yang kada berokok itu lebih cepat terjadinya penyakit atau terjadinya dampak dari rokok daripada orang yang merokok. Karena orang yang merokok itu membuang asapnya dan kita sebagai perokok pasifnya menghirup asapnya. Jadi itu kenapa jadi sering perempuan yang kena kanker paru atau tumor paru. Nah jadi mungkin itulah. Nah lawan juga kalau misalnya ibu hamil sering terpapar asap rokok itu bisa bahkan berdampak keguguran pada janinnya. Nah kekanakan yang sering terpapar asap rokok itu memiliki dampak-dampaknya mungkin secara kada langsung, tapi sudah beberapa tahun yang akan datang hanya bisa ditimbulkan dari dampak tersebut. Kadang misalnya hari ini terpapar, hari ini kena penyakit kada. Kecuali sudah ada asma atau sudah ada ajar kita tuh manggah kan sudah ada berdahulu. Nah hanya bisa secara langsung. Kalau yang mana tuh biasanya kada langsung. Nah jadi mungkin itu aja lah pemaparan dari ulun. Kalau ini ada salah kata ulun minta maaf yang sebesar-besarnya. Selanjutnya ulun serahkan ke